Baik, selamat sore. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Ya, kita mulai kuliah kita lagi dengan pengujian hipotesis. Buka buku halaman 287 dan seterusnya. Kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa dalam input statistika inferensial, pendudukan parameter dan pengujian hipotesis merupakan dua kegiatan pada statistika inferensial. Pendudukan parameter sudah kita bicarakan pada kuliah yang lalu, sekarang pengujian hipotesis. Definisi dari hipotesis statistik ada di halaman 288 dalam kotak itu. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Nah, itu kemudian harus dibuktikan benar atau tidak pernyataan pernyataan itu harus dibuktikan benar atau tidak. Harus dibuktikan benar atau tidak. Pada perancangan percobaan, hipotesis ini disebut juga sebagai jawaban sementara terhadap suatu masalah yang kemudian harus dibuktikan benar atau tidak, diuji benar atau tidak. Perumusan hipotesis ini bisa disimbolkan dengan H0. H itu kependekan dari hipotesis, ya. Jadi kalau ditulis H0, indeksnya 0, itu dibaca hipotesis 0. Halaman 289. Hipotesis 0 ini disusun dengan suatu harapan akan ditolak. Tapi tidak harus ditolak, bisa diterima. Tapi disusun dengan suatu harapan ditolak. Nah, kalau hipotesis 0 ini ditolak, maka hipotesis tandingannya atau hipotesis alternatifnya diterima. Nah, ditulis dengan cara H1. Cara H1. Jadi ada H0, hipotesis 0, ada H1, hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. 0 dan 1 itu indeks dari huruf H itu. H itu kependekan dari hipotesis. Pada buku-buku yang lain, penulisan hipotesis 0 itu bisa dituliskan dengan HA. A, indeks A, seperti yang di bawah ini. Ya. Tapi dibacanya tetap hipotesis 0. Hanya simbolnya dibuat A. Hanya simbolnya dibuat A. Tapi bacanya tetap hipotesis 0. Nah, tandingannya diberi simbol B. Tapi dibacanya tetap hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. Jadi, hanya simbolnya itu yang berbeda dengan yang pertama tadi H0, H1. Ini HA, HB. Cara membacanya sama. HA itu dibaca hipotesis 0, HB itu dibaca hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. Nah, kita coba lanjutkan ke halaman 302 supaya lebih terarah dia.
yaitu uji mengenai nilai tengah supaya lebih mudah kita pahami apa yang kita bicarakan ini. Halaman 302 hingga halaman seterusnya. Di halaman 302, H0-nya mu sama dengan mu 0. H1-nya mu tidak sama dengan mu 0. Jadi H1-nya boleh penulisan mu lebih kecil dari mu 0, boleh lebih besar dari mu 0, mu boleh tidak sama dengan mu 0. Nah, statistik yang dapat digunakan bagi kriteria uji dalam hal ini adalah perubahan acak X rata-rata. Dari bab 8 kita mengetahui bahwa sebaran penarikan contoh bagi X rata-rata menghampiri suatu sebaran normal dengan nilai tengah. Nilai tengah X rata-rata itu sama dengan mu, atau diselarakan dengan mu. Mu itu adalah nilai tengah dari populasi. Dan ragam sigma kuadrat sama dengan ragam sigma kuadrat X rata-rata sama dengan ragam dari populasi dibagi N. Sedangkan mu dan sigma kuadrat masing-masing adalah nilai tengah, dan mu dan sigma kuadrat adalah nilai tengah dan ragam populasi induknya. Dan N adalah ukuran contoh. Ini sebenarnya pengulangan dari penjelasan sebelumnya mengenai sebaran Z ya, dan populasi. Dengan mengambil taraf nyata sebesar alfa, kita dapat menemukan dua nilai kritik X1 rata-rata dan X2 rata-rata. Sedemikian sehingga X rata-rata itu berada lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Lebih besar sama dengan X1, lebih kecil sama dengan X2 rata-rata. Dan ini merupakan wilayah penerimaan. Dan kedua rekor sebarannya adalah X rata-rata lebih kecil dari X rata-rata 1 dan X rata-rata lebih besar dari X rata-rata 2. Sehingga terjadi penyusunan wilayah kritik. Nah, wilayah kritik itu kita simbolkan kemarin itu, kuliah-kuliah sebelumnya sebagai Z, sebaran Z. Nah, nilai kritik itu dapat diucapkan dalam nilai Z melalui transformasi. Jadi, nilai X itu ditransformasikan ke nilai Z. Z sama dengan X rata-rata kurang mu 0 dibagi dengan simpangan baku bagi akar N. Dengan demikian, untuk taraf nyata sebesar alfa, kedua nilai kritik Z padanan bagi X1 rata-rata dan X2 rata-rata ditunjukkan dalam gambar 10. 6 sebagai minus Z alfa bagi 2 sama dengan X1 rata-rata kurang mu 0 dibagi dengan sigma atau galut baku bagi akar N, dan positif Z alfa dibagi 2 sama dengan X2 rata-rata dikurang mu 0 bagi sigma dibagi akar N. Dari populasi tersebut diambil sebuah contoh acak berukuran N dan dihitung nilai tengah contoh X rata-rata. Bila X rata-rata jatuh dalam wilayah penerimaan, X rata-rata lebih besar sama dengan X1 rata-rata, lebih kecil sama dengan X2 rata-rata, maka nilai Z-nya sama dengan X rata-rata kurang mu 0 bagi akar dari sigma bagi akar N. Maka akan jatuh dalam wilayah Z lebih antara minus Z alfa bagi 2 dan Z alfa per 2. Maka kita simpulkan bahwa mu sama dengan mu 0. Nah, coba lihat gambar 10, 6 itu, halaman 303 itu. Gambar ini sebaran normal yang sudah sering kita bicarakan. Nah, wilayah kritik bagi hipotesis alternatif mu tidak sama dengan mu 0. Sekali lagi, itulah wilayah kritisnya. Jadi X1 rata-rata lebih kecil dari, kalau dibuat sebaran Z, lihat gambarnya itu minus Z alfa bagi 2 dan Z alfa per 2.
Oke, jadi sekali lagi ada wilayah kritis, ya, ada wilayah kritis yang harus kita tentukan dengan taraf uji alfa. Nah, untuk mudahnya nanti kita lihat pada teladan 3 halaman 304. Teladan 3 halaman 304. Sebuah perusahaan, teladan 3 ya, kita baca teladan 3, 304. Sebuah perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis batang pancing sintetik. Perusahaan mengatakan bahwa batang pancing tersebut mempunyai kekuatan dengan nilai tengah mu 8 kg dan simpangan baku sigma setengah kilogram. Nah, kita diminta untuk mengujinya pada taraf uji alfa 0,01. Apakah betul pernyataan dari perusahaan tersebut? Apakah betul pernyataan dari perusahaan tersebut? Kita kemudian mengambil contoh acak 50. Ya, 50 batang pancing dan menemukan dan mengujinya dan kemudian menemukan data rata-rata atau nilai tengah kekuatan batang pancing tersebut yang 50 tadi ya, yang 50 tadi itu 7,8 kg. Sekali lagi perusahaan mengatakan bahwa nilai tengah dari batang pancing mereka itu kekuatannya 8 kg dengan simpangan baku 0,05 kg. Nah, kita diminta mengujinya apakah itu betul dengan taraf uji alfa 0,01. Nah, sekali lagi kita ambil 50 batang pancing sebagai contoh dan kemudian kita uji, ya, dan kemudian kita memperoleh data bahwa kekuatan batang pancing yang 50 batang pancing tersebut adalah rata-rata 7,8. Maka coba lihat di jawabannya pada halaman 304 itu. Dengan mengikuti ke-6 langkah yang dinyatakan dalam pasal 10.3 yang sebelumnya, ya, sebelumnya kita memperoleh, jadi kita loncat sedikit, tapi tetap kita terapkan di sini, jadi supaya lebih mudah contohnya kita lihat. H0 sama dengan mu sama dengan 8 kg. H0 titik 2 ya, mu sama dengan 8 kg. Itu satu. Yang kedua, kita formulasikan hipotesis tandingannya, hipotesis alternatifnya, mu-nya tidak sama dengan 8. Kan kita tadi kan diminta menguji apakah betul rata-rata kekuatan dari pancingnya itu 8 kg. Maka hipotesis tandingan kita adalah mu-nya itu tidak sama dengan 8 kg. Dan kita mengujinya pada taraf uji alfa 0,01. Itu berarti bahwa nomor 4 ya, nomor 4 wilayah kritis atau disebut juga wilayah kritis. Kita sudah katakan tadi ada wilayah kritis Z yang negatif sebelah kiri dan yang positif sebelah kanan. Jadi wilayah kritisnya Z lebih kecil dari minus 2,575 dan Z lebih besar dari 2,575. Nilai Z ini diambil dari tabel A4 halaman 470. Nah, tabel A4 ini sudah sering kita gunakan, sudah pernah kalian gunakan dan sudah saya ajari bagaimana menggunakan tabel itu. Jadi wilayah kritiknya adalah itu. Berarti wilayah kritiknya itu rumusnya seperti dalam buku itu nomor 4 itu. Jadi alfanya 0,01 maka Z-nya dibagi 2.
Jadi Z alfa dibagi 2 berarti 0,01 dibagi 2 berarti 0,005. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, coba lihat. Ini penjelasan wilayah kritik dari percobaan kita ini, batang pancing tadi. Jadi wilayah kritiknya, ya, wilayah kritiknya jadi ini kalau ini grafiknya ya, grafiknya. Nah, wilayah penerimaan bahwa mu sama dengan 8 kg itu adalah 1 kurang alfa Z dibagi 2. 1 kurang alfa, oke? 1 kurang alfa. Bisa kelihatan nggak ya? Sedangkan wilayah kritiknya itu adalah Z lebih besar sama dengan minus Z alfa bagi 2 dan lebih kecil sama dengan plus Z alfa dibagi 2 sebelah kanan ini. Jadi yang tidak diarsir inilah wilayah penerimaan, ya, 1 kurang alfa, bahwa mu itu 8 kg. Ya, mu-nya tadi nilai tengahnya 8 kg. Jadi sekali lagi, kita ulangi bahwa total luasan dari keseluruhan grafik ini adalah 1 atau 100%. Dan sekali lagi, wilayah penerimaan bahwa mu sama dengan 8 kg itu adalah yang tidak diarsir ini, yaitu 1 kurang 0,01 dibagi 2, atau sama dengan 1 kurang 0,005, atau sama dengan 0,995. Nah, peluang X tidak sama dengan 0,8 itu, 0,995 itu, kalau dilihat dari nilai Z dari tabel A4 yang luasnya 0,995, maka ditemukan Z sama dengan 2,575. Sekali lagi, kita tidak ulangi lagi melihat tabel A4 itu sudah bolak-balik kita gunakan sebelumnya. Jadi, wilayah kritisnya adalah Z lebih kecil dari minus 2,75 dan Z lebih besar dari 2,575. Gambar ini nggak ada di dalam buku. Saya tulis tangan sendiri ini untuk bisa menjelaskan kepada kalian. Jadi seperti dalam gambar ini, Z rata-rata itu lebih besar sama dengan Z alfa bagi 2 dan lebih kecil dari Z alfa dibagi 2. Inilah wilayah penerimaan bahwa mu sama dengan 8,8 kg. Dan sekali lagi, itu berarti wilayah kritisnya itu, kalau Z alfa dibagi 2 sama dengan berarti alfanya 0,01 dibagi 2 berarti minus Z 0,05, sebelah kanan ini adalah minus plus Z alfa 0,01 bagi 2 sama dengan Z 0,05. Jadi makanya dituliskan di sini wilayah penerimaannya itu adalah Z1 X1 lebih besar sama dengan minus Z alfa 0,02 alfa dibagi 2 dan minus dan plus Z 0,05.
Nah, dengan mencari nilai Z dari tabel A4 sekali lagi, yang luasnya 0,995, ditemukan Z sama dengan 2,575. Jadi sebelah kiri itu dengan demikian maka minus 2,575, sebelah kanan itu plus 2,575. Nah, sekarang perhitungan. Nomor 5 di buku itu, halaman 304 itu. X rata-ratanya, artinya X rata-rata kekuatan dari batang pancing tadi itu 7,8 kg. Dan jumlahnya yang diuji 50, sehingga Z sama dengan 7,8 kurang 8 dibagi 0,5 dibagi akar 50 sama dengan minus 2,83. Itulah nilai Z dari contoh itu. Yang 50 batang pancing yang diuji itu. Apa keputusan kita nomor 6? Keputusan kita adalah tolak H0. Tolak hipotesis 0. Dan simpulkan bahwa rata-rata kekuatan batang pancing tidak sama dengan 8, tetapi kurang dari 8 kg. Mengapa kita tolak H0? Karena Z yang kita hitung itu minus 2,83. Sedangkan wilayah kritisnya di daerah minus itu minus 2,575. Dan minus 2,83 itu berada di luar wilayah penerimaan hipotesis mu sama dengan 8. Jadi di sini dia, di sebelah kiri ini. Lebih kecil dari wilayah kritis itu. Jadi minus 2,83 itu lebih kecil dari minus 2,575. Berarti lebih ke kiri dia. Jadi lebih ke kiri dia. Jadi tidak masuk pada wilayah penerimaan mu sama dengan 8. Jadi H0 yang menyatakan mu sama dengan 8 kg itu ditolak. Karena H0 ditolak, maka H1 diterima, yang menyatakan bahwa kekuatan batang pancing itu tidak sama dengan 8 kg. Itu dia. Kembali, karena sudah kita hitung, Z dari contoh itu adalah minus 2,83 yang lebih kecil dari batas wilayah kritis. Penerimaanmu sama dengan 8 itu minus 2,575. Tentu kalian tidak akan bingung karena minus 2,83 itu kita semua tahu lebih kecil dari minus 2,575.
Buka dulu video masing-masing. Baik, ada pertanyaan? Saya berharap penjelasan saya sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas. Kalau kalian mau belajar silakan, kalau enggak ya terserah kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan ketemu pada kuliah yang akan datang. Dengan harapan kalian pelajari contoh-contoh yang ada di sini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam.